Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Edvan Melansan. Saya dari kelas bagi A. NIM saya 251151. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang halogen. Anda tahu nggak sih halogen itu apa? Halogen itu adalah sekelompok unsur kimia non-logam yang berada di golongan 17 atau V11A, tabel periodik. Dalam bahasa Yunani, berarti yang artinya adalah penghasilan garam. Karena unsur-unsur ini sangat reaktif. Jadi ini hanya yang saya ketahui saja ya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian halogen. Pengertiannya itu adalah halogen adalah unsur golongan V11A pada tabel periodik. Terdiri dari fluorin, klorin, dan bromin, iodin dan astatin. Bersifat sangat reaktif karena kekurangan satu elektron. A few moments later. Next, sifat fisika halogen. Tingkat kerapatannya, fluorin dan astatin terus bertambah. Kerapatan ini cukup drastis, dari klorin ke bromin. Titik didih dan titik leleh dalam unsur halogen semakin ke bawah akan semakin bertambah karena kekuatan gaya van der Waals. Hal ini menyebabkan molekul halogen makin sulit lepas, bersifat nonpolar, sehingga kelarutan halogen di dalam air ke atas bawah semakin berkurang. Next, yang kedua, sifat kimia halogen. Semakin ke bawah suatu golongan, maka daya oksidasi pada jari-jari atom semakin besar. Hal ini mengakibatkan penarikan elektron oleh inti atom semakin sulit. Oke, maaf teman-teman, untuk dokumentasi penelitian itu saya lupa dihapus, dan karena lupa dihapus baterai HP saya telah habis. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fluor yang unsurnya adalah F atau singkatannya F. Fluor unsur pertama dan paling reaktif dalam golongan halogen. Fluor berbentuk gas berwarna kuning, pucat, sangat korosif, dan bersifat oksidator kuat. Next, yang kedua. Yang kedua ada kalorin, yang unsurnya adalah Ci atau singkatannya. Kalorin berwujud gas berwarna hijau kekuningan dengan aroma yang tajam dan menyengat. Klor termasuk unsur yang sangat reaktif dan memiliki kemampuan oksidasi yang kuat dalam industri. Klor merupakan bahan penting dalam proses desifikasi air, pengolahan limbah, serta pembuatan senyawa kimia seperti PVC, polivinil klorid, dan berbagai bahan pemutih. Next, yang ketiga. Yang ketiga ada bromin. Unsurnya adalah Br atau disingkatannya yaitu Br. Bor berwujudkan gas berwarna hijau kekuningan dengan aroma yang tajam dan menyengat. Bor termasuk unsur yang sangat reaktif dan memiliki kemampuan oksidasi yang kuat. Next, yang keempat.
A few moments later. A few inches later. 2 hours later. One eternity later. Ada iodin yang unsurnya adalah I atau singkatannya I. Iodin merupakan padatan kristal yang berwarna ungu kehitaman dan mudah menyublin menjadi uap berwarna ungu. Unsur ini lebih sedikit reaktif dibandingkan fluor, klor, dan brom, namun masih dapat membentuk berbagai senyawa penting. Next, yang ketiga, yang ketiga lagi. Next, yang terakhir. Yang terakhir ada asetin yang unsurnya adalah AT atau AT atau disebutnya singkatan. Asetin adalah unsur halogen yang paling jarang ditemukan di alam atau di dunia. Unsur ini bersifat radioaktif dengan waktu paruh sangat pendek, sehingga peradaannya sangat terbatas dan tidak ditemukan dalam jumlah besar di bumi ini. Jadi untuk asetin ini saya saya pahami hanya sedikit lah di dunia ini. Jadi tidak ada banyak dan sulit ditemukan. Next, yang terakhir. Next lagi. Yang terakhir ada 2 penjelasan lagi. Asal yang ketiga adalah kegunaan halogen. Fluor, pembuatan teflon, pasta gigi atau fluorida. Yang kedua ada klorin, disinfektan pengolahan air. Bromin, fotografi, pemadam api, atau iodin, antiseptik bersih tubuh. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu ntar teman-teman saya lupa. Sini saya akan menjelaskan tentang jeda dulu guys. Di sini saya akan menjelaskan yaitu konfigurasi elektron halogen. Yang pertama ada yang tadi saya sebutin fluoren. Nomor atomnya 9. Konfigurasinya adalah 1s, 2, 2s, 2, 2p, 2, 2ps. Yang kedua ada klorin. Nomor atomnya 17. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3ps. Yang ketiga ada brom. Nomor atomnya adalah 36. Konfigurasinya yaitu adalah AR atau 4s2 atau 3d10 atau 4ps. Yang keempat ada iodin. Konfigurasinya nomor atomnya adalah 53. Konfigurasinya adalah 2s atau 4d10 atau 5p5. Yang terakhir ada asetin. Nomor atomnya adalah 85. Konfigurasinya adalah Se, 6s2, 4f14, 5d10, 6p5. Next, yang terakhir yaitu adalah kalian udah pada tahu kali yang terakhir itu adalah simpulan. Kesimpulannya menurut saya adalah merupakan kelompok unsur non-logam yang terletak pada golongan V11A atau golongan 17. Tabel periodik meliputi fluor dan klor dan brom, iodin dan asetin. Unsur ini memiliki konfigurasi yang elektron yang khas, yaitu tujuannya pada elektron valensi sehingga mudah membentuk ikatan dengan unsur lain untuk mencapai kestabilan elektron. Sifat-sifat halogen seperti reaktif, tinggi, kemampuan membentuk senyawa dengan logam dan non-logam, sifat yang beragam dan gas hingga padat. Next, yang terakhir yaitu adalah kalian udah pada tahu kali yang terakhir itu adalah simpulan. Kesimpulannya menurut saya adalah merupakan kelompok unsur non-logam yang terletak
pada golongan V11A atau golongan 17. Tabel periodik meliputi fluor dan klor dan brom, iodin, dan asetin. Unsur ini memiliki konfigurasi elektron yang khas, yaitu tujuannya pada elektron valensi sehingga mudah membentuk ikatan dengan unsur lain untuk mencapai kestabilan elektron. Sifat-sifat halogen seperti reaktif, tinggi, kemampuan membentuk senyawa dengan logam dan non-logam, sifat yang beragam dan gas hingga padatan menjadikan sangat penting dalam berbagai bidang. Halogen banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari desinfeksi air, pembuatan obat-obatan, sehingga industri kimia. Dengan memahami karakteristik dan penerapan halogen, kita dapat memanfaatkan unsur ini secara optimal. Dan cukup sekian, terima kasih. Presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kata atau kurang pemahaman, mohon dimaklumkan. Semoga apa yang dipresentasikan oleh saya, semoga dapat bermanfaat oleh yang nonton maupun yang sedang tahu atau pengertian itu halogen. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.